Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Bunda. Senang sekali di video kali ini saya ingin membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana sih cara mencegah terjadinya bullying pada anak-anak kita. Nah, Ayah Bunda, perlu kita ketahui bersama bahwa isu ini adalah sebuah isu yang mendapatkan perhatian kita, yang perlu mendapatkan perhatian kita lebih serius ya, lebih serius. Kenapa seperti itu? Karena akibat dari bullying itu bisa sangat jauh ke masa depan anak, apakah korban atau pelakunya. Nah, untuk bisa mengantisipasi itu, ada beberapa langkah yang saya akan sampaikan kepada Ayah Bunda untuk bisa diterapkan bersama-sama di rumah dan bekerja sama tentunya dengan sekolah dan lingkungan sekitar kita. Semoga kita bisa mewujudkan langkah-langkah tersebut. Mari dengarkan. Untuk yang pertama, Ayah Bunda, bangun komunikasi yang positif dengan anak kita dan sediakan ruang dan waktu untuk berdiskusi dengan mereka. Jadi ketika mereka mulai memasuki akhir masa kanak-kanak di usia mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD, kita sudah mulai untuk intens membangun komunikasi dan kita berbicara tentang isu-isu bagaimana peran dia di lingkungan sosial dan bagaimana dia menghargai dirinya sendiri. Dan isu yang tidak kalah penting yang perlu kita diskusi adalah bagaimana dia mengelola konflik ketika dia memiliki masalah. Nah, masalah yang seperti apa sih sebenarnya yang bisa dihadapi? Masalah dengan pertemanan, masalah tentang keberadaan dia di lingkungan sosial, masalah penghargaan dirinya, masalah bagaimana dia melihat dirinya, memandang dirinya dari sudut pandang dia, dan bagaimana dia harus menepis semua pandangan negatif yang bisa hadir ya dari lingkungan sosialnya ke dalam diri dia. Misalkan ketika anak-anak kita memiliki teman-teman yang suka bercanda dengan bahasa-bahasa yang negatif, dan tentunya itu memiliki perasaan yang negatif yang akan hadir. Nah, bagaimana dia bisa mengelola perasaan dan emosi tersebut? Nah, Ayah Bunda perlu menghadirkan cara-cara atau berdiskusi kepada mereka bagaimana mereka bisa mengelola itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bangun rasa percaya dirinya akan potensi-potensi positif yang dia miliki. Katakan pada dia bahwa dia memiliki orang-orang yang bisa menyayangi dan memberikan perhatian penuh kepadanya. Hindari untuk meragukannya. Hindari untuk meragukan potensi-potensi yang menurut kita dia belum mampu untuk melakukan. Karena itu akan menurunkan kepercayaan dirinya dan dia akan menganggap dirinya lemah, tidak mampu untuk bergerak di luar, atau bahkan dia akan meragukan kemampuan dirinya sendiri. Sekalipun di lain waktu kita mengatakan wah dia memiliki itu gitu. Nah, hindari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, bangun rasa empati atau tingkatkan kemampuan prososial dia. Itu bagaimana dia bisa melihat perbedaan itu dan menghargai perbedaan di antara lingkungan sosial. Ketika ada hal-hal yang berada di depan dia, bagaimana mendorongnya untuk bisa membantu dan menolong orang tersebut segera dengan inisiatif dia sendiri. Dan itu bisa kita hadirkan dalam ruang diskusi di dalam keluarga kita. Nah, berikutnya yang keempat adalah bangun kepekaan hatinya. Bangun kepekaan hatinya akan hal-hal yang mungkin tidak bisa dia hindari, tapi minimal dia tahu bahwa hal tersebut ada dalam lingkungan sosial, di dalam lingkungan sosial. Nah, dengan demikian, ketika dia mengetahui kondisi-kondisi tersebut, dia tidak akan punya pengharapan yang lebih terhadap lingkungan sosialnya yang membuat dia akan kecewa. Dan kita perlu hadirkan kesadaran itu bahwa di dalam kebutuhan dia tidak harus semua harapan dia itu tercapai. Berikutnya, Ayah Bunda, ajarkan kepada mereka untuk dapat mengemukakan amarahnya dengan cara-cara yang positif. Artinya mereka boleh marah, tetapi mereka bagaimana manajemen marahnya, menyampaikan dengan cara yang positif. Amarahnya tetap tersalurkan, namun dia tidak harus merugikan dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir adalah berikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka memiliki orang-orang yang dapat memberikan kesempatan untuk mereka bercerita dengan lebih leluasa tanpa harus khawatir bahwa mereka dianggap buruk dan dianggap lemah oleh siapapun, baik itu orang tuanya, baik itu saudaranya, atau lingkungan pendidikannya. Temukanlah, ajarkan kepada mereka menemukan teman-teman yang positif sehingga teman-teman tersebut bisa menjadi support bagi dia di dalam lingkungan sosial. Jadi Ayah Bunda, demikian beberapa tips yang mungkin bisa saya sharing dengan Ayah Bunda. Semoga anak-anak kita terjaga dari tingkah laku sebagai pelaku bullying dan juga sebagai korban. Semoga dengan terbangunnya lingkungan sosial yang positif, pribadi yang positif, hal-hal yang demikian dapat kita hindari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga dapat memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.